Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailida Nur Fajrin. Saya Rizka Amelia. Saya Rohania Rahmawati. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pembiayaan transaksi musyarakah. Pengertian musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan pemilik dana sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Kaitannya dengan bagi hasil. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Untuk mengetahui hasil yang akan dibagi hasilkan antara mitra, pengelola musyarakah harus mengadministrasikan yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, kesimpulannya ialah musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu di mana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Landasan hukum. 1. Quran Surat As-Sod. 2. Quran Surat Al-Maidah. 3. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. 4. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari A.M.R. bin Auf. 5. Fatwa dengan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 08 DSN MUI IP 2000. Analisis pengakuan dan pengukuran transaksi pembiayaan musyarakah. 1. Akuntansi mitra pasif bank syariah sebagai investor. Pada saat akad, A. Investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah sebagai berikut. Investasi musyarakah kas pada debit, kas pada kredit. B. Investasi musyarakah dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah sebagai berikut. Investasi musyarakah aset non-kas pada debit, keuntungan tangguhan selisih nilai pada kredit, aset non-kas pada kredit. Investasi musyarakah aset non-kas pada debit, kerugian selisih nilai pada debit, aset non-kas pada kredit. Contoh 5. Bank Syariah Mal Jamaah bersyirka dengan PT Aman dengan akad musyarakah. Akad ditandatangani pada 1 Mei 2019. Bank Syariah menyetorkan dana kas sebesar 400 juta dan mesin produksi dengan nilai buku 180 juta. Setelah dinilai dengan wajar, mesin tersebut bernilai 200 juta. PT Aman menyetorkan dana sebesar 300 juta di akhir masa akad. Mesin dibeli dengan mitra. Selama tahun 2019, PT Aman melaporkan laba kotor sebesar 300 juta. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 40/60. Bank Syariah Mitra dari laba kotor pada tahun 2020, PT Aman melaporkan laba kotor sebesar 400 juta dan beban operasi 500 juta. Maka akan musyarakah adalah 20 bulan sejak 1 Mei 2019 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2021. Diminta: A. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tahun 2019 milik Bank Syariah. B. Buatlah jurnal penyesuaian untuk mengakui bagi hasil dan amortisasi keuntungan tangguhan selisih nilai Bank Syariah. C. Buatlah jurnal penyesuaian milik Bank Syariah untuk mengakui kerugian tahun 2020 jika bagi hasil didasarkan pada laba bersih. D. Sajikan investasi musyarakah di laporan posisi keuangan Bank Syariah Mal Jamaah per 31 Desember 2019. A. 1. Jurnal penyerahan investasi musyarakah. 1 Mei 2019. Investasi musyarakah kas pada debit yaitu 400 juta, investasi musyarakah mesin pada debit yaitu 200 juta, mesin pada kredit yaitu 180 juta, keuntungan tangguhan selisih nilai pada kredit yaitu 20 juta, kas pada kredit yaitu 400 juta. 2. Jurnal penyesuaian mesin 31 Desember 2019. Beban penyusutan investasi musyarakah aset non-kas pada debit yaitu 80 juta, akumulasi penyusutan mesin pada kredit yaitu 80 juta, penyusutan 1 Mei sampai 31 Desember 2019.
10 juta dikali 8 bulan yaitu 80 juta. B. Yang pertama, mencatat bagi hasil untuk bank syariah sama dengan 40% dikali 300 juta sama dengan 120 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang bagi hasil musyarakah pada debit sebesar 120 juta, pendapatan bagi hasil musyarakah pada kredit sebesar 120 juta. 2. Pencatatan amortasi keuntungan tangguhan selisih nilai. Pada tanggal 31 Desember 2019, keuntungan tangguhan selisih nilai pada debit yaitu sebesar 8 juta, keuntungan selisih nilai aset pada kredit yaitu sebesar 8 juta. Diperoleh sebesar 8 juta tersebut yaitu dari amortasi keuntungan tangguhan 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu 20 juta dibagi 20 bulan kali 8 bulan sama dengan 8 juta. C. Pencadangan kerugian investasi musyarakah pada tanggal 31 Desember 2019. Kerugian investasi musyarakah pada debit sebesar 12 juta, cadangan kerugian penurunan nilai investasi musyarakah pada kredit sebesar 12 juta. 12 juta diperoleh dari 2% dikali 600 juta sama dengan 12 juta. 2. Pencatatan jurnal kerugian yang ditanggung oleh Bank Syariah Mal Jamaah per 3 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, cadangan kerugian penurunan nilai investasi musyarakah pada debit sebesar 12 juta, kerugian investasi musyarakah pada debit sebesar Rp54.666.667, investasi musyarakah pada kredit Rp66.666.667. Kerugian yang ditanggung Bank Syariah sama dengan 600 juta dibagi 900 juta kali 100 juta sama dengan 66.666.667 rupiah, sehingga selisih dengan pencadangan kerugian tahun 2019 adalah 54.666.667 rupiah. D. Pelaporan investasi musyarakah di laporan posisi keuangan Bank Syariah Mal Jamaah per 31 Desember 2019. Bank Syariah Mal Jamaah, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019. Aset: piutang bagi hasil musyarakah 120 juta, investasi musyarakah kas 400 juta, investasi musyarakah mesin 200 juta, akumulasi penyusutan 80 juta, keuntungan tanggungan selisih nilai 12 juta. Total investasi musyarakah bersih 508 juta. Cadangan kerugian investasi musyarakah 12 juta, nilai bersih yang dapat direalisasikan 496 juta.